Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marita Putri dengan ujung NIM 54 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan klasifikasi tidak terbimbing berdasarkan praktikum dasar-dasar penginderaan jauh tahun 2023. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai klasifikasi dan juga klasifikasi tidak terbimbing. Jadi, klasifikasi sendiri merupakan suatu kegiatan mengelompokkan, menentukan, maupun mengkategorikan jenis-jenis kelas yang belum diketahui pada data citra yang kita miliki. Lalu, kalau untuk klasifikasi tidak terbimbing sendiri, itu merupakan salah satu jenis dari klasifikasi. Nah, pada klasifikasi tidak terbimbing ini, pada saat kita melakukan pengelompokan datanya itu menggunakan analisis klaster. Jadi, eh, hampir sebagian besar kelas-kelas yang ada pada klasifikasi tidak terbimbing ini sudah secara otomatis ditentukan oleh komputer. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke langkah-langkah melakukan klasifikasi tidak terbimbing. Nah, di sini kita ke bagian atas ini, yang bagian plus, add data, masukkan band 1 sampai band 8-nya. Dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh, dan delapan. Namanya KR. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan composite band. Yang pertama itu kita ke search, lalu ketik composite band. Klik 2 kali. Untuk input raster pada composite band ini, kita urutkan band 1 sampai band 7. Jadi band 8-nya itu nggak dipakai. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, sama band 7-nya. Lalu untuk output rasternya ini kita ubah jadi cari tempat penyimpanannya dulu. Buat new file di database-nya, klik 1 kali, kemudian ubah namanya jadi composite atau composite boleh. Klik sekali lagi new file di database-nya, lalu kita klik save. Setelah itu klik OK. Nah, ketika melakukan composite band ini, proses yang dilakukan itu agak cukup lama. Setelah hasil kompositnya itu muncul, kemudian pada data citra ini klik kanan, lalu ke data frame properties, saya itu ganti WGS UTM-nya ke yang 48S, kita ke Southern, klik 2 kali, kemudian cari WGS 1984 UTM Zone 48S. Klik OK. Oke, sekali lagi. Baik, sudah selesai untuk koordinatnya. Selanjutnya kita ke search untuk kita lakukan project raster, kita ke search, kemudian klik
atau ketik project cluster, pilih yang project cluster data management. Untuk inputnya itu kita drop hasil komposit. Untuk outputnya kita ubah menjadi komposit underscore project cluster. Lalu output koordinat sistemnya itu ke WGS 1984 UTM 48S. Seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ke project koordinat sistem, lalu UTM, lalu ke WGS 1984, Sultan Hemisphere 48S. Saya di 48S, klik 2 kali, klik OK, OK lagi, kemudian klik sekali lagi OK. Nah, sama seperti komposit, jadi project cluster ini dia akan melakukan loading terlebih dahulu sebelum dimunculkan. Setelah hasil project cluster keluar, kemudian kita lakukan kita ubah terlebih dahulu warna band-bandnya. Kita ubah jadi band merahnya itu 4, band hijaunya itu 3, kemudian band birunya itu 2. Yang dimana ini merupakan warna dari natural color. Oke, setelah ini kita add data administrasi. Yang AR, save filenya. Setelah itu kita lakukan clip. Di webnya kita ke search lagi, kemudian klik clip yang data management. Untuk input rasternya itu kita masukkan project raster. Kemudian untuk outputnya itu data administrasi. Sudah seperti ini. Kita ubah namanya. Kemudian klik OK. Kita tunggu hasil klipnya keluar. Jadi ini hasil klipnya sudah keluar. Untuk cek apakah klip kita ini berhasil atau belum, unchecklist semua yang ada di sini, tapi sisain yang bagian klipnya aja. Kalau bentuknya seperti ini, berarti hasil klipnya itu berhasil. Nah, kalau sudah sampai sini, kita lanjut aja ubah RGB-nya jadi 432 juga. Jadi natural color 4, hijaunya 3, yang birunya 2. Natural color. Jadi warnanya seperti ini. Kemudian
Kita ke customize. Selanjutnya kita ke extension, spatial analisnya, backend analis, ya, terus selanjutnya kita ke classification, pilih klik, kemudian ISO cluster unsupervised classification. Oke, lanjut. Sudah analisis, kemudian ISO cluster unsupervised classification. Sini ini udah masukkan band 8-nya. Lalu number of class-nya ini kita masukkan 4. Kemudian klik OK. Nah, sama. Jadi dia akan loading terlebih dahulu. Loading ini cukup memakan agak banyak waktu. Baik, maaf sebelumnya itu ada kesalahan sedikit. Untuk classification-nya ini di ISO cluster unsupervised classification. Kemudian di bagian input raster band-nya ini kita pilih clip. Kemudian number of classes-nya ini 4. Lalu selanjutnya kita langsung saja klik OK dan tunggu loadingnya. Oke, setelah dilakukan ISO cluster, maka nanti dia akan muncul seperti ini hasil dari analisis clusternya. Nah, di sini ada yang namanya perbedaan mana-mana pada data citra yang kita miliki. Baik, langsung saja kita ke kesimpulannya. Jadi, pada klasifikasi tidak terbimbing itu kita menggunakan yang namanya itu analisis spasial dan juga isocluster. Isocluster ini di mana kita membedakan kelas-kelas berdasarkan warnanya. Kemudian untuk klasifikasi tidak terbimbing sendiri, kita itu tidak harus menentukan klasifikasi berdasarkan atau menggunakan training sampel. Jadi bisa langsung saja dilakukan oleh komputer. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun ucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.